istilah istilah konflik itu kurang tepat. Eh, Kenapa kurang tepat? Karena di apa ya di sana itu bukan konflik yang terjadi. Yang di sana terjadi itu sebenarnya adalah apa ya penjajahan gitu. Dan ini juga dikasih tahu sama waktu itu sama siapa namanya yang di itu bentar saya cek. Ya jadi apa namanya nah ya Izaro Gozali itu adalah jurnalis di kantor berita Turki. Jadi waktu pertemuan di mana di Malaysia itu dia bilang salah satunya bahwa terjadi di sana itu sebenarnya bukan konflik gitu ya. Yang terjadi di Palestina itu apa itu kalau konflik itu kan berarti nanti munculnya apa ya? Kalau konflik itu sepadan. Padahal di sana itu kondisinya nggak sepadan. Di sana itu yang sedang terjadi adalah penjajahan, kurang lebih seperti itu ya. Makanya kita penting di sini kalau kemudian kita mau memberitakan soal ini, nanti mungkin dibahas juga di pertemuan selanjutnya gitu ya tentang ini. Saya mau kasih mungkin sekedar apa ya insight ringan aja gitu soal bagaimana cara kita kemudian memberitakan tentang Palestina. Yang pertama itu tentang framing ya. Jadi ini ada yang nggak masalah dengan kata-kata konflik ya. Tapi kalau saya sendiri pribadi itu memang setelah saya pelajari itu kalau kita menyebut apa yang terjadi di sana itu konflik itu memang kurang tepat gitu ya. Karena yang terjadi di sana itu adalah kolonialisasi dari Israel gitu ya. Jadi framingnya kalau konflik nanti adanya bentrokan gitu ya. Dan kalau bentrokan berarti ya dua belah pihak misalnya yang sepadan gitu. Padahal itu kan tidak sama posisinya gitu. Dan kemudian itu tadi sudah ada konflik berarti ada bentrokan dan kalau bentrokan itu juga berarti itu seolah-olah itu insidensial gitu ya situasional padahal ini udah kejadian udah lama gitu dan kemudian konteksnya kita harus saat kita kemudian melihat pemberitaan itu juga kita bisa melihat eh, kalau kita kemudian menulis perlawanan bangsa Palestina itu tanpa konteks, itu seolah-olah nanti bisa menimbulkan, oh ternyata mereka itu memang ada gesekan antar masyarakatnya gitu ya, bukan penjajahan gitu. Dan juga konteks di sini adalah kita konsisten menulis sebagai apa ya orang-orang saudara-saudara kita di Palestina itu sebagai korban, sebagai yang terbunuh gitu ya, atau yang terluka, bukan meninggal. Karena kalau meninggal itu kan bisa banyak banyak sebab ya, tapi kalau terbunuh kan jelas dari agresor gitu ya. Nah, ini kemudian kemarin sudah dijelasin ya kayaknya sama eh, Mas Saif Muhammad Isa. Jadi ini saya percepat aja di bagian ini. Nanti kalau mungkin misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh di sini. Kita langsung saja menuju ke sini. Mana ya? Ke sini. Ya, ya, dampak berdirinya negara Israel. Jadi kalau kita melihat akar masalah yang terjadi di mana di Palestina hari ini itu adalah berdirinya negara Israel. Kalau kita memandang dari geopolitik, gitu ya, yang terjadi di sana itu bukan masalah tapal batas, ya, tapi yang terjadi di sana hari ini adalah penjajahan, rampasan. Ya. Kalau tapal batas itu nanti, oke, ini karena ini selisih batasnya, jadi bagi dua nanti bagian siapa yang dapat banyak, siapa yang dapat dikit atau bagaimana. Itu kalau kemudian tapal batas. Tapi kalau perampasan jelas ya, yang bukan miliknya itu diambil. Nah itu bedanya di situ. Eh, jadi dampak dari berdirinya negara Israel ini kalau teman-teman lihat di sana dari sejak 1917 sampai tahun 2020 ini yang terakhir ya, belum sampai diupdate ke 2024, itu wilayah yang didiami oleh eh, apa namanya saudara kita itu semakin kecil ya. Dan kalau kita lihat lagi datanya di situ, bahwa ternyata dari 7 juta orang yang ada di sana gitu ya, itu mayoritas sudah menjadi apa namanya orang-orang Yahudi Israel. Sementara saudara-saudara kita itu terkonsentrasi di Gaza dan kemudian di West Bank gitu ya.
atau tepi barat. Perlu teman-teman ketahui, di Gaza itu tidak ada satupun warga Israel. Jadi di Gaza itu 100% itu adalah orang-orang Palestina. Nah, kalaupun ada, itu bukan warga, tentara gitu ya. Jumlahnya 2,1 juta. 2,1 juta orang, kurang lebih. Sekarang 2,2 juta lah gitu ya. Nah, setelah kejadian kemarin Gaza itu kan terdiri dari ada 8 pintu ya di Gaza itu. Satu pintu itu ada di selatan Gaza, yaitu di Rafah. 7 pintu lainnya itu menuju Israel. Nah, jadi akses akses bantuan itu cuma dari satu pintu itu. Sementara satu pintu itu sekarang dibatasin. Jadi kalau teman-teman lihat hari ini banyak ya, kemudian apa namanya bantuan-bantuan itu dikirim lewat udara. Kapal-kapal kapal-kapal apa namanya pesawat-pesawat terbang itu kemudian mengirimkan apa beberapa palet-palet paket gitu ya untuk dikirimkan ke sini. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, artinya apa? Artinya di Gaza itu sendiri sekarang ini kondisinya sudah apa ya, sudah semakin parah karena hanya satu pintu dan pintu itu sangat terbatas sekali gitu. Dan per hari ini tuh sudah 160 hari lebih dan ini belum selesai ya 160 hari ini itu bisa terus bertambah. Kalau kita baru puasa mungkin 5 hari di sana itu udah puasa mungkin sudah berbulan-bulan ya. Berpuasa memang karena nggak ada makanan di sana gitu. Dan di sana kalau kita lihat apa namanya Gaza itu sudah kondisinya sekarang itu udah rata dengan tanah. Kenapa? Karena banyak bangunan itu sudah dihancurkan oleh kemudian pasukan Israel. Ada kurang lebih di situ ya. Ini di sini disebutkan 65.000 ton eksplosif ya atau bahan peledak yang sudah dijatuhkan gitu ya. Yang ini jumlahnya setara dengan 2 kali lipat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Eh, Gaza itu luasnya tidak lebih luas dibanding kota tempat saya tinggal ya, Palembang. Bahkan Gaza itu cuma separuh dari kota Jakarta, ya. Separuh dari kota Jakarta dan di situ di Gaza itu separuh dari kota Jakarta itu sebagian besarnya itu sudah rata dengan tanah. Ya. Sebagian besar bangunan itu udah banyak yang hancur. Ya. Dan kemudian 1,4 juta warga itu kemudian berjalan ke selatan tadi, ke Rafah ya. Mereka berjalan tuh meninggalkan rumahnya, meninggalkan sekolah-sekolahnya, bahkan meninggalkan apa ya namanya masjid dan gereja yang sudah telah hancur gitu ya. Dan kalau kita lihat per hari ini data per hari ini ya, yang kita lihat di sini jumlah korban yang terbunuh itu sudah tembus 40.000. 40.000 korban yang terbunuh, yang luka-luka itu sudah 74.000 ya, 74.000. Sementara displaced atau kemudian mereka harus mengungsi itu sudah sampai 2 juta. 2 juta orang ya. Itu udah nggak punya tempat tinggal mereka. Nggak ada tempat bernaung lagi di situ. Ada ratusan ribu rumah yang sudah hancur ya. Kemudian eh, masjid yang telah hancur juga 600 lebih di situ ya. Dan data-data ini sebenarnya apa ya akan bisa terus bertambah nantinya. Kalau kita kemudian nggak ngeh soal ini atau kemudian kita nggak mau tahu soal ini sampai kapan gitu ya harus menunggu gitu ya tuh ya. Jadi sudah lebih 40.000 bahkan ini saya kurang yang nulisnya di sini 30.000 ya sudah 40.000 sekarang ya jumlahnya ya. Jadi 40.000 nyawa melayang dan kemudian 70.000 lebih yang luka-luka. Jadi 1,4 juta warga itu mereka udah mengungsi ya. Mereka mengungsi itu ke sebuah tempat yang disebut tadi yang namanya Rafah. Itu ternyata tempat yang juga nggak apa ya nggak aman-aman juga di situ gitu ya sama aja karena di sana sedang terjadi operasi militer gitu ya belum lagi pasokan listrik kalau sebelum 7 Oktober
itu saudara-saudara kita di sana itu dapat jatah 6 jam listrik sehari. Setelah 7 Oktober itu bahkan kita melihat di mana di di berita itu ya, operasi itu tanpa listrik gitu ya. Ibu-ibu melahirkan itu tanpa listrik. Evakuasi korban itu tanpa listrik. Tuh. Dan kemudian apalagi nih yang parah di sana? Kelaparan dan cuaca ekstrim. Di sana itu apa ya? Mereka tuh udah seperti saya bilang tadi berbulan-bulan berpuasa ya. Karena sangat minimnya makanan. Selain itu, air itu juga sangat terbatas. Di mana rata-rata setiap orang per hari itu hanya mendapatkan 1,5 liter air untuk semua kebutuhan. Yang kita tahu, WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu kan menyatakan bahwa normalnya satu orang dalam sehari itu satu orang dalam sehari itu membutuhkan 300 liter air. 300 liter air itu untuk makan, untuk minum, untuk mandi, untuk cuci, untuk bersih diri, termasuk wudhu. Itu perlu setiap orang itu 300 liter. Sementara saudara kita di Gaza itu cuma dapat 1,5 liter atau sebotol air. Bayangin aja, satu botol air itu untuk sehari. Di sana makan, di sana minum, di situ untuk wudhu, di situ untuk bersih-bersih. Nah, itu semua. Jadi air itu sangat langka di sana. Ditambah lagi makanan juga juga sangat langka di situ. Dan jelas yang paling terdampak di sana adalah selain juga semua warga, tapi yang paling terdampak adalah anak-anak dan wanita gitu ya. Di mana di sana itu perempuan itu kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan kewanitaan. Saya baca di berita itu ya, bahkan mereka itu sampai meminum apa ya, pil untuk menunda menstruasi. Dan ada yang sedang menstruasi itu terpaksa kemudian mereka itu memotong kain, ya, kain di tenda itu dipotong untuk pengganti pembalut sampai sebegitunya. Terus kemudian selanjutnya ibu-ibu yang melahirkan operasi itu bahkan harus tanpa anestesi. Teman-teman kebayang nggak kira-kira? Melahirkan itu kan sudah sesuatu yang sangat berat sekali ya sebenarnya. Tapi di situ itu ibu-ibu yang harus terpaksa sesar itu tanpa anestesi, sesar tanpa obat bius. Ya, pada umumnya di sana itu operasi tanpa obat bius sih. Ini juga di sini juga kemudian apa namanya, oh, sesar termasuk gitu ya. Dan kemudian apalagi yang terdampak di sana, banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan mengalami keguncangan. Ya, kita lihat ya di berita tiap hari itu kayaknya nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis ada orang tua yang nangis atau anak-anak yang nangis gitu ya. Banyak sekali mereka yang kemudian kehilangan anggota keluarganya dan kehilangan anggota badan juga. Ya, ada yang kehilangan kaki, ada yang kehilangan apa namanya tangan dan sebagainya. Dan kemudian banyak anak-anak yang mengalami gizi buruk. Nah, ini yang kita lihat beberapa waktu terakhir ini ya, akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali postingan itu yang kemudian menunjukkan anak di sana itu terdampak gizi buruk, ya, malnutrisi lah itu. Nah, kenapa ini terjadi? Ya itu tadi, makanan stok menipis, mau cari usaha nggak bisa, mau mau bertanam nggak bisa, mau jualan nggak bisa, mau membeli nggak bisa, makanan nggak ada, pas kemudian harus sakit, itu kemudian nggak punya apa namanya, sakit nggak punya obat gitu. Nah, akhirnya kejadian kayak gitu. Selain itu, kekurangan makanan yang teramat parah. Ya. Ini kekurangan makannya teramat parah ya. Artinya apa? Parah-parah banget. Kenapa parah? Ya, kita lihat mereka itu makan bukan makan makanan manusia lagi. Mereka makan di situ ada pakan ternak, ya. Ada tepung yang sudah bercampur pasir, macam-macam lah pokoknya. Yang itu kayaknya nggak layak banget dimakan. Tapi keadaan memaksa mereka untuk kemudian mengkonsumsi makanan yang tidak layak tersebut, gitu ya. Nah, sebenarnya dari permasalahan ini, dari semua yang tadi yang terjadi di Palestina, sebenarnya solusinya untuk itu apa sebenarnya? Kita lihat nih dampaknya ke masyarakat itu sudah luar biasa ya. Dampaknya itu eh, kalau kata kita apa? Bukan kaleng-kaleng gitu ya. Dampaknya itu sudah sesignifikan itu. Gaza itu sudah luluh lantak gitu ya.
jiwa orang-orang di sana tuh juga sudah apa ya, kayak kayak udah biasa gitu ya, ada bom, kurang makan gitu ya, kurang minum gitu ya. Dan kalau melihat hal tadi, harusnya kan kita berpikir ya, sebenarnya yang terjadi di sana tuh apa sih sebenarnya, dan solusi di sana tuh apa gitu ya. Karena ini penting, karena ada yang ngomong gini, ini masalah kemanusiaan, masalah di Gaza itu masalah kemanusiaan. Eh, ini semata bukan masalah agama gitu ya. Ini masalah kemanusiaan. Nah, ada yang kurang tepat dalam statement ini ya, bahwa ini hanya masalah kemanusiaan. Kalau kita melihat kemarin sejarah Palestina itu kan dibahas tentang awal berdirinya negara Israel itu kan. Nah, Israel dan kemudian para para supporternya itu nggak mau apa ya, masyarakat gitu ya, orang Islam itu kemudian memandang bahwa ini masalah agama. Ya. Kalau ini masalah agama, nanti jihad mereka. Umat Islam bersatu kemudian jihad, nah gitu. Nah, kalau ini masalah kemanusiaan, nanti kemudian ini bisa kemudian memaksa mereka menekan sisi agamanya itu nggak usah dimunculkan gitu ya. Tetap asobiah gitu ya. Nah, ada lagi yang kayak gini, berharap pada PBB. Sementara kalau kita pelajari kemarin gitu ya, PBB itu kan produk dari Inggris dan Amerika Serikat. Ya. Yang mana sebenarnya negara Israel itu kan yang membuat negara Israel ada itu kan mereka. Jadi apa kemarin itu ada kemudian namanya apa namanya itu, sidang ICJ itu ya, International Court Justice itu, atau Mahkamah Internasional yang di situ. Perlu diketahui PBB itu dan turunannya itu nggak mungkin ya, nggak mungkin mereka itu meng-ACC ya, memberikan kemudian apa, memberikan hak penuh kepada Palestina, itu nggak mungkin, karena mereka itu adalah apa namanya, mereka itu kaki tangannya Amerika, apa Israel dan juga Inggris. Itu sama aja mereka. Jadi nggak mungkin. Dan kemudian muncul nih two state solution atau solusi dua negara, atau yang saya sebut di awal tadi adalah masalah tapal batas, ya kan? Ya udahlah, nanti kita kasih aja nih, ini bagian untuk Palestina, ini bagian untuk Israel gitu. Ini juga nggak tepat gitu ya. Ini salah kaprah. Kenapa? Karena yang terjadi di sana itu itu bukan konflik seperti yang saya awal tadi bilang tadi ya. Kalau mau disebut konflik gitu ya, kurang tepat. Karena yang terjadi di sana itu adalah penjajahan, kolonialisasi gitu ya. Penjajahan itu artinya apa? Warga Palestina itu dirampas, tanah mereka itu dirampas. Masa iya kita mau ngasih, misalnya rumah kita itu dimaling orang, dirampas orang, masa iya jadinya bagi dua? Ya udahlah, karena kamu mau merampas rumah saya, makanya kita bagi dua aja biar kamu nggak kerampas semuanya. Ya, nanti jadi presiden buruk untuk yang lain gitu ya kan? Dan Palestina itu bukan bukan milik warga Palestina sebenarnya ya. Palestina itu milik semua umat Islam. Nah, kita tuh punya rasa memiliki nggak di sana sebenarnya? Karena Palestina itu bukan milik orang Arab saja, bukan milik warga Gaza saja. Palestina yang keseluruhan itu, bentuknya yang utuh di maps itu, di peta itu milik seluruh umat Islam. Nah, masalahnya kadang kita tuh punya sesuatu tapi nggak merasa memiliki. Itu kan itu kan parah banget ya, nggak merasa diakui gitu ya. Nggak diakui itu nggak enak ya. Apa aku nggak diakui sih gitu ya. Jadi status tanah Palestina ini kan tanah Kharojiyah ya. Tanah Kharojiyah itu tanah wakaf ya. Yang itu statusnya sampai nanti kiamat itu ya nggak berubah. Statusnya kayak gitu. Jadi Palestina sampai kiamat nanti itu milik umat Muslim, bukan milik orang Arab, bukan milik orang Turki, tapi milik umat Muslim gitu. Makanya apa? Yang benar adalah itu tadi. eh, Israel ini yang harus kemudian menyingkir gitu ya. Nah, kita juga melihat nih ada retorika dari para pemimpin negeri-negeri Muslim tuh. Saya mengecam, kami mengecam, kami mengutuk gitu ya. Ceasefire now gitu ya. Eh, sayang sungguh disayang ya. Israel tuh nggak mengerti bahasa retorika mereka. Dan mereka nggak takut sama kecaman para pemimpin negeri Muslim. Ya, mengapa mereka nggak takut? Ya karena mereka udah, ya kita udah sama-sama tahu lah. Mereka tuh udah megang udah megang para pemimpin negaranya gitu ya. Dan ini sebenarnya nggak lepas dari kemudian
sejarah masa lalu. Ya. Jadi Zionis itu muncul, itu seperti kayak double kill gitu loh. Kalau kita main game itu ada double kill ya. Artinya apa? Khilafahan runtuh, kemudian muncul Zionis, muncul negara Israel gitu ya. Jadi dulu itu teman-teman mungkin sudah belajar kemarin ya. Kalau kita dulu itu disatukan itu oleh agama gitu. Jadi kita dulu itu negara itu orang-orang itu bersatu atas dasar agama, bukan atas dasar bangsa. Dan ini memang guru saya juga pernah ngomong kayak gini bahwa ternyata manusia itu mulia sebenarnya. Makanya sayang banget kalau manusia yang mulia itu hanya berkumpul berdasarkan rasnya saja. Kenapa? Kalau hewan, misalnya kambing, itu ngumpulnya sama kambing, ya wajar gitu ya. Karena mereka hewan. Atau angsa berkumpul sama angsa gitu ya. Lah masa iya kita misalnya manusia, misalnya kita manusia, karena kita orang misalnya orang Jawa, ya udah kumpulnya sama Jawa gitu ya, gak usah ke Sumatera gitu ya. Atau kita ngumpul berdasarkan kesamaan kulit, oh sama-sama kulit sawo hitam gitu ya. Ada ya sawo hitam ya, ada sawo busuk gitu, sama-sama berkulit hitam gitu ya. Atau sama-sama Chinese gitu ya, kita ngumpul sama-sama Tionghoa gitu. Nah itu kita sudah merendahkan kemuliaan diri kita gitu ya. Dan memang benar dulu itu waktu Zionis itu mau apa namanya membuat negara bangsa, itu mereka diketawain karena dulu itu kita mengenal negara dulu itu berdasarkan agama. Jadi dulu dulu ada perang salib tuh. Kalau kemarin belajar tentang sejarah ada perang salib kan. Nah, perang salib itu kan perang atas dasar agama, bukan perang atas dasar negara gitu kan. Paus Urbanus itu kan meniupkan perang salib itu kan di situ ada unsur agama. Kita mengenal dulu itu negara-negara itu pemersatunya adalah agama. Nah, baru kemudian salah satunya Zionis ini apa ya berupaya bagaimana agar mereka itu kecil-kecil ya udah samain aja kayak kita. Nah, kalau Yahudi kan memang pas tuh. Mereka itu kan agama sekaligus suku gitu ya. Mereka kecil-kecil kan gitu. Mereka negara bangsa sekaligus agama di situ kan. Nah, bagaimana caranya kita kemudian membuat eh, sebuah kesatuan entitas Islam ini apa kemudian mereka bangga dengan rasnya masing-masing. Nah, muncullah itu orang Arab bangga dengan rasnya, orang Turki bangga dengan keturkiannya, dan lain-lain. Akhirnya itu berhasil dan itu apa ya? Itu bukan bukan alamiah ya. Itu adalah by design dari kemudian pihak Barat agar memecah apa namanya saat itu kesatuan umat Islam. Kenapa? Karena kalau dulu dulu itu awal-awal, jadi perang zaman dulu itu waktu perang lawan senjata itu nggak efektif. Kenapa? Ternyata susah ya ngalahin ke kekhalifahan saat itu, kekhilafahan saat itu susah. Tiga, tiga generasi nih setelah Khulafaur Rasyidin tuh. Dari setelah Khulafaur Rasyidin kan muncul tuh kekhilafahan Umayyah, itu kuat tuh. Kemudian Abbasiyah, walaupun sempat kemudian Palestina jatuh itu di masa kekhalifahan Abbasiyah ya, tapi kemudian Salahuddin Al-Ayyubi kemudian kan mengambilnya lagi. Nah, itu kemudian sampai Utsmani atau orang Barat kenalnya Ottoman, itu kan susah dikalahkan. Akhirnya mereka kemudian memasuki unsur-unsur, oh ternyata ini bisa nih perang pemikiran, dan kita kalah di situ. Apalagi saat kemudian Barat itu ada revolusi Prancis. Nah, di situ mereka melihat, oh ternyata setelah ada revolusi Prancis berhasil tuh. Nah, jadi di situ ya. Jadi negara-negara yang ada di Timur Tengah, negara-negara itu muncul pasti setelah 1924, setelah kekhalifahan runtuh. Negara-negara yang ada itulah kemudian mereka kemudian sibuk dengan dirinya sendiri, yang mana itu dimanfaatkan betul oleh Israel, Amerika Serikat, Inggris, sampai kemudian mereka berhasil, ya itu tadi, melancarkan apa namanya aksi mereka. Dan kalau kita lihat sampai hari ini itu sudah lebih dari 30 kejadian besar. Jadi kalau kita melihat 7 Oktober itu adalah kejadian besar, kalau kita lihat statistiknya itu 30 kejadian besar kayak gitu. Ya, walaupun tidak semasif 7 Oktober, itu kejadian kayak gitu tuh udah 30 kali lebih gitu ya. Saking banyaknya.
ya, saking banyaknya itu ya. Dan kemudian ini ini yang berbahaya gitu ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya adalah yang jadi masalah di sini itu mengapa akar masalah kenapa eh, di Palestina kondisinya seperti itu ada tiga hal sebenarnya. Yang tiga hal ini satu kesatuan juga. Yang pertama tentu saja ini adalah berkaitan dengan akidah, ya, syariat ya, yaitu tentang Islam itu sendiri dan kemudian eh, itu kiblat pertama gitu ya sebelum berpindah ke Ka'bah gitu kan. Dan kemudian di situ ada historis juga di situ bagaimana kemudian Umar bin Khattab kemudian saat itu membebaskan Palestina dan kemudian yang tak kalah pentingnya adalah unsur politik. Politik ini yang juga meliputi keduanya. Jadi ada tiga hal ini yang satu kesatuan. Jadi eh, politiknya maksudnya gimana? Ya itu tadi Zionisme itu. Zionisme kemudian ingin mendirikan negara, mengumpulkan orang-orang Yahudi yang terdiaspora di banyak tempat. Ya. Mereka kan waktu zaman Kekaisaran Romawi itu kan mereka diusir tuh, diusirin. Nah, nah dari situ ini adalah jadi akar masalahnya di situ, di tiga hal itu. Nah, karena ini adalah persoalan agama, ya, makanya tentu saja kalau kita mau kemudian menyelesaikan masalah, ya dicari akar masalahnya. Kayak rumah bocor gitu, misalnya rumah itu bocor, ya mungkin ditadahin pakai ember, air yang bocor itu menyelesaikan masalah. Tapi apa kemudian tidak tuntas, ya kan? Masalah tuntas itu kalau kemudian kita menampal kebocorannya, gitu ya. Bukan kemudian ditadahin pakai ember atau baskom, gitu ya, yang bocor itu. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini, yang sekarang namanya berubah jadi negara Israel itu eh, dengan populasi 7 juta orang, 7 juta orang. Sebenarnya itu jumlah yang kecil dibandingkan dengan umat Islam yang jumlahnya miliaran. Umat Islam sekarang ini berapa miliar? 2 miliar ya, kalau nggak salah. Benar nggak? Mudah-mudahan benar, 2 miliar mungkin. Sebenarnya itu jumlah yang kecil sebenarnya. Tapi kenapa kita yang banyak ini banyak negara muslim ini kok kayak kelimpungan gitu ya. Kita kayak kesulitan sekali mengejar apa apa namanya menghabisi Israel tuh kayak susah banget gitu ya. Ini sebuah apa ya? Sebuah negara yang ilegal ya. Ya, Israel itu negara ilegal dengan area seluas Palestina itu dengan populasi 7 juta. Seharusnya dengan populasi segitu ya itu seharusnya itu sekali libas aja sebenarnya. Kita sudah tahu tuh beberapa berapa banyak tuh kekuatan eh, apa kekuatan tenaga tenaga apa tentara-tentara Muslim di seluruh dunia gitu ya. Kalau kita melihat Indonesia aja udah berapa banyak tuh Indonesia, Malaysia ya di Asia Tenggara ini kan yang apa umat Muslimnya banyak itu kan di negara kita ya negara kita Malaysia itu kan berapa tuh dia tuh belum lagi negara-negara Timur Tengah kok bisa-bisanya ya oh umat yang banyak ini yang katanya khairu umat terbaik, yang namanya umat terbaik kan umat yang nomor satu ya, bukan nomor dua, atau nomor tiga bukan gitu ya. Kok bisa-bisanya kita kalah? Nah ternyata ini sudah disampaikan sama Rasulullah ternyata ya, berdasarkan hadis ini. Hadis riwayat Abu Dawud ini ngomong kayak gini, ini kayak udah tahu gitu loh, kayak udah tahu nanti kita tuh banyak kondisinya, tapi tercerai-berai gitu ya. Jadi hadisnya kayak gini, hampir saja bangsa-bangsa itu mengepung kalian sebagaimana orang lapar mengepung makanan gitu. Seorang sahabat berkata, apakah karena kita sedikit saat itu? Rasulullah SAW itu bersabda, enggak. Bahkan pada saat itu kalian itu sangat banyak. Tapi kalian seperti buih. Dan Allah akan mencabut dari hati musuh kalian rasa takut. Kenapa? Karena ada hubud dunia wa karahiyatul maut itu. Atau cinta dunia dan takut mati atau yang kita kenal dengan al-wahan. Nah, ini sudah jadi apa ya? Ini hadis loh. Ya. Hadis itu berarti ya perkataan Rasulullah kan. Artinya apa? Yang kejadian sekarang ini hari ini ya ini mereka rela menggadaikan gitu ya Palestina ini bertolak belakang dengan Sultan Abdul Hamid yang bahkan eh, itu ya saat Hazel itu kemudian minta tanah Palestina itu dia rela mati gitu ya
silahkan gitu ya. Kalau aku sudah mati, ya boleh boleh aja gitu, ambil aja silahkan. Kalau seandainya kekhalifahan turun, runtuh, silahkan. Tapi sekarang eh, umat Islam itu tercerai-berai. Mereka sibuk dengan kemudian dirinya masing-masing. Nah, karena mereka sibuk dengan dirinya masing-masing, dengan negaranya masing-masing, akhirnya abailah mereka terhadap kondisi di Palestina. Nah, ini yang menjadi kemudian apa namanya, harusnya menjadi PR untuk kita. Jangan-jangan kita juga sekarang ini nggak ikut memiliki Palestina. Jangan-jangan kita merasa bahwa itu adalah masalah orang-orang di sana. Jangan-jangan itu kita merasa bahwa oh itu tanah Palestina itu bukan tanah kita, tapi tanah hanya orang warga Palestina. Gitu ya. Jangan-jangan kita juga mikir bahwa ah sudahlah yang lain juga sudah ada yang memikirkan gitu ya. Nah, ini yang harus kemudian rasa memiliki ini yang harus kita tumbuhkan. Kenapa? Kalau kita memiliki biasanya peduli, ya kan? Misalnya ada mobil terparkir, itu mobil orang lain, alarmnya bunyi terus itu kita nggak peduli gitu ya, bodoh amat gitu. Coba mobil kita gitu ya, jangankan alarm bunyi gitu ya, Eh, berdebu aja kita, wah sudah gusar gitu, ya. Sudah sudah kemudian pengen nyuci gitu ya. Nah itu. Ternyata rasa memiliki itu yang kemudian menumbuhkan sifat yang lain, gitu ya. Kalau kemudian kata ada rasa memiliki, itu kan ada rasa posesif, ingin menjaga. Nah, ini buru-buru mau jaga gitu ya. Dia nggak pun enggak. Ya. Nah ini yang jadi yang parah ya. Jangan sampai kita kayak gitu ya. Tuh, jadi kesimpulannya sebenarnya apa sih? Kesimpulannya gini, eh, kalau nggak pada semua itu, kemana kamu harus berharap? Itu kesimpulannya kan. Jawabannya adalah kembali ke akar masalah tadi. Mungkin teman-teman di sini baru baru apa ya? Mungkin ada yang belum apa ya, belum terlalu paham dengan kemudian apa terminologi eh, khilafah gitu ya, atau kemudian dulunya ada sebuah entitas Islam gitu ya, yang berbentuk negara berdasarkan ideologinya gitu kan. Nah, tapi teman-teman harus belajar dari situ bahwa ternyata masalah Palestina itu adalah sebenarnya akibat akibat dari situ, akibat dari kemudian kejadian 1924. Nah, kalau karena ini masalah agama, maka harus dikembalikan ke perspektif Islam. Bagaimana perspektif Islam memandang ini? Ya, itu tanah tanah yang dirampas, ya, tanah yang dirampas harus dikembalikan, ya, harus dikembalikan dong, bukan dibagi dua. Two state solution tuh itu jelas salah. Atau kemudian eh, apa dua negara ada di situ itu jelas salah. Jadi harus diusir itu Israel dari kemudian Palestina, dan kemudian bagaimana caranya? Ya kalau kita tahu eh, Israel itu nggak bisa diajak diplomasi ya, diajak retorika itu nggak bisa. Makanya harus ada kemudian kita harus melaksanakan jihad ke sana. Nah, masalahnya jihad itu kan nggak mungkin ya sendiri-sendiri, nggak mungkin. Jihad ofensif itu nggak ada, nggak bisa sendiri-sendiri, atau pergolongan itu nggak bisa sekelompok gitu ya. Jihad swasta itu nggak bisa, PT Jihad Makmur Sentosa nggak bisa itu. Jihad itu harus negara yang melakukan, kecuali jihad defensif. Kalau defensif itu terdesak bisa-bisa saja. Nah, kalau kemudian kita mau membebaskan Palestina, itu harus apa ya, dimobilisasi oleh satu pemimpin umat Muslim sedunia. Karena dulu pernah ada seluruh umat Islam yang membentang dari Maroko, ya, dari Maroko sampai Merauke, itu membentang 2/3 bagian dunia, itu umat Islam semua, sebagian besarnya. Jadi itu dipimpin oleh satu pemimpin yang disebut dengan khalifah. Dulu pernah ada. Dan saat itu terjadi, umat Islam itu terjamin kehidupannya. Ya, kita lihatlah kalau kita baca sejarah itu sudah banyak banget itu apa namanya istilah naskah-naskah itu yang membicarakan bahwa ternyata dulu itu keadaannya saat satu pemimpin umat itu seluruh dunia Islam itu kemudian menjamin kehidupan umat Islam itu memang kita itu mendapatkan hak-hak kita gitu, nggak kayak sekarang. Artinya apa? Jadi jihad itu harus dimobilisasi oleh seorang khalifah tuh. Jadi seperti itu. Nah, kemudian eh, oke, itu kayaknya kok kayak jauh banget ya. Kok kayak jauh banget kita mikirnya harus ke sana. Nah, enggak. Karena
ada peran masing-masing, ada peran negara di situ, ada peran kelompok, dan ada peran individu di sini. Nah, di sini peran kita sebagai individu ngapain? Gitu ya. Solusinya apa nih? Ya solusinya sebagai kita sebagai individu ya kita menyebarkan ini, kita memahamkan, kasih paham nih ke orang-orang. Cuman yang namanya kasih paham ini kan beda banyak versi ya. Kita kan sekarang ini ada yang orang itu eh, ngomongnya lancar, tapi begitu disuruh nulis kok kaku gitu ya, kok jelek gitu ya. Atau orang nulisnya bagus banget nih, gaya tulisnya bagus, tapi begitu disuruh ngomong, nah kok kayak belepotan gitu. Atau dua-duanya nggak bisa nulis dan nggak bisa ngomong gitu ya. Eh, gitu ya. Maksud saya gini, maksud saya kita itu kan punya peran masing-masing. Nah, peran kita sebagai Muslim itu jelas. Ya, kita menyampaikan saja sebagai dai gitu ya. Karena pada dasarnya kita sebagai seorang Muslim itu adalah dai. Dai itu kan eh, dari kata apa? Yada'u dakwatan ya. Da'a yada'u dakwatan itu ya. Nah, itu artinya apa? Kita menyeru ke orang lain. Kita ngasih tahu ke orang lain bahwa oh yang sebenarnya terjadi kayak gini. Kalau satu orang itu ngomong, kemudian itu eksponensial, 10 orang misalnya, 100 orang. Kalau semua orang pingin, itu kejadian kok. Ya, kejadian. Gagasan itu kemudian bisa diwujudkan kalau semua orang itu sudah sepakat. Jadi kalau 100 orang itu 80 orang sudah oke, oke 28 orang, 80 orang ngomong, oke kita kita jihad nih, ya itu jalan gitu loh. Opini itu terbentuk gitu ya. Jadi tugas kita apa? Membentuk opini itu sebenarnya. Membentuk opini agar apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di Israel, Israel lagi. Apa yang terjadi di Palestina itu kita tuntaskan dari akar masalahnya. Apakah memberi bantuan untuk menyelesaikan? Ya enggak juga, cuman ya tetap enggak, jangan dihalangi. Misalnya ada yang kita mau mau donasi, itu tetap ada gunanya juga, ada gunanya kok. Kemudian membantu yang lain, apa kemudian membantu dengan cara yang lain itu ada gunanya. Tapi solusi yang paling penting, yang paling fundamental, core of the core, ya apa tuh? Apa the core? Apa intinya inti ya itu. Kalau akar masalah ini tercabut, itu selesailah urusan yang lainnya. Ibaratnya nih, kalau teman-teman buka ikatan beras dia, kalau beli beras yang 100 kilo, 20 kilo ada mungkin ya. Itu kalau seandainya itu ada benang yang harus kita putus itu ya. Kalau itu diputusnya bener, itu brodol semuanya gitu ya. Apa tuh bahasanya Indonesia yang brodol itu? Lepas semuanya. Tapi kalau seandainya gagal mutus itu jadi kusut itu, jadi itu. Nah, akar masalah itu di situ. Kalau seandainya yang itu selesai, itu terurai semua yang lainnya gitu ya. Nah, inilah PR bagi kita untuk kemudian apa namanya sebagai individu dan juga sebagai ya berkelompok gitu ya. Kemudian juga sebagai karena sekarang ini kan banyak ya komunitas ya, banyak kelompok gitu ya. Eh daripada kita kemudian membesar-besarkan perbedaan antara komunitas antara kelompok atau bahkan antar individu, lebih baik kita kemudian menyuarakan hal yang esensial ini yaitu tadi solusi atas apa yang terjadi sekarang di Palestina, yaitu perampasan tanah oleh Zionis yang itu harus segera dikembalikan ke umat Muslim. Begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang lebih penting adalah di sini eh, jangan biarkan jangan biarkan Palestina itu sendirian. Ya, jangan biarkan mereka berdoa gitu ya. Ya Allah, saudara-saudara kami itu sudah berpaling dari kami. Itu jangan sampai itu kemudian mereka itu ada doa kayak gitu. Kalau seandainya mereka berdoa kayak gitu, eh, maka kita nanti susah tanggung jawab di akhirat ya. Karena ini tanggung jawab kita bersama Palestina itu. Kita bisa setiap dari kita bisa apa namanya bisa eh, memaksimalkan apa yang kita bisa gitu ya. Jadi itu saja dari saya sebelum kita ada tanya jawab. Oke, terima kasih Bang Tommy. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Bang Tommy, pemaparan terkait sama eh, fakta nyata gitu ya. Fakta nyata yang terjadi di Palestina. Kalau yang saya serap ya dari pembicaraan yang disampaikan oleh Bang Tommy tadi, setidaknya ada 3 poin yang mungkin teman-teman nanti bisa
dijadikan bekal untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain atau sesama saudara Muslim lah, gitu ya. Yang pertama adalah eh, kenapa mereka menyebut konflik atau bukan mereka tidak mau menyebut itu konflik atau bahkan menyebut itu bukan konflik agama. Mereka menyebutnya adalah problem kemanusiaan. Nah, Ya. tadi terjawab bahwa karena mereka tidak ingin bahwa umat Islam itu bersatu karena agama. Nah, kayak gitu. Jadi karena itulah yang membuat itu momok gitu ya. Itu mengerikan kalau umat Islam itu bersatu karena agama. Karena mereka sudah susah-susah dipecah-pecah atau memecah-mecah negara Muslim ya dengan apa namanya perjanjian Sikot gitu ya. Eh, tapi kemudian mereka bersatu lagi. Nah itu yang mereka nggak inginin, nggak ingin para penjajah atau Zionis itu nggak pengen itu terjadi gitu ya. Itu eh, yang pertama. Jadi eh, kita sadari bahwa ternyata di situ masalahnya. Nah yang kedua, teman-teman, eh, sifat dasar Israel itu adalah dia penjajah, ya. Dia tidak bisa diajak ngobrol, gitu ya. Nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa diajak diplomasi. Nah, ini yang tidak disadari oleh sebagian besar kaum muslimin, gitu. Tidak bisa disadari oleh sebagian besar kaum muslimin, sehingga ya kemudian muncullah kemudian apa namanya itu permintaan kepada PBB, gitu kan, ya, untuk menjadi penengah. Padahal PBB itu sendiri adalah bentukan Amerika, gitu kan. Jadi ya, kalau LBB itu bentukan Liga Bangsa-Bangsa itulah bentukan kemarin juga sudah diceritakan sejarahnya oleh Kang Isa bahwa kalau kalau LBB itu adalah bentukan Inggris. Nah, setelah Amerika di pasca Perang Dunia itu kedua kemudian menjadi pemimpin, maka digantilah LBB itu menjadi PBB. Amerika yang berkuasa penuh. Nah, kalau Amerika yang berkuasa penuh, Amerika itu ya konconya Israel gitu ya, temannya Israel. Ya, maka kalau berharap bahwa konflik atau apa istilahnya bukan konflik kata Bang Tommy adalah perebutan kekuasaan ya atau perebutan wilayah gitu ya yang terjadi di Palestina dan Israel itu kemudian dengan meja perundingan itu salah ya tapi harus dengan eh, selain diplomasi ya yang tadi disebutkan adalah jihad. Nah, yang ketiga teman-teman, apa yang kita lakukan malam hari ini atau mungkin latar belakang lah latar belakang saya ya membuat pesantren virtual eh, apa Abah dengan tema Palestina. Saya ingin ini menjadi hujah saya nanti di yaumil akhir ya dan teman-teman juga yang sudah bergabung supaya nanti menjadi hujah bahwa saya itu tidak diam melihat tadi yang terakhir slide yang terakhir dari Bang Tommy adalah jangan biarkan mereka sendiri. Nah, gitu ya. Sehingga teman-teman ini kita punya peran, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh, jangan anggap sepele apa yang kita sudah lakukan, meskipun tahapannya gagasan, tahapannya adalah opini, ya. Tapi opini itulah yang nanti akan bisa menggerakkan, gitu kan? Yang akan bisa menggerakkan untuk menjadi pemicu dari sebuah gerakan, ya gitu. Nah itu teman-teman 3 poin yang saya sudah catat. Barangkali teman-teman juga sudah punya poin-poin tertentu ya, yang tadi disampaikan sama Bang Tommy. Nah, Bang Tommy ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi ke Bang Tommy. Ya, jadi kalau tadi ada bendera-bendera yang bentuknya semangka, Iya. ya, yang corak Iya. dengan corak semangka gitu ya, ya boleh diceritakan. Jadi eh, kenapa ya ada bendera itu dan kemudian beberapa waktu yang lalu kita sempat heboh gitu ya Iya. terkait dengan kode gitu ya, kode bahwa kita itu harus pakai semangka untuk menandakan pembelaan terhadap Palestina. Padahal ini kalau menurut eh, apa namanya, yang saya terima dari ceritanya Babe Haikal ya di podcastnya Deddy Corbuzier itu bahwa eh itu yang mereka inginkan, maksudnya mereka itu maksudnya adalah apa Israel gitu ya.
dan negara-negara itu bahwa ya sebatas itu saja, warna merah, hijau, dan hitam itu saja. Itu kan nanti kembali kepada nasionalisme kayak gitu. Nah, itu Ya, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan ke Bang Tommy. Nanti sebelum teman-teman mengajukan pertanyaan. Oke? ya. Gitu Kang Bang Tommy. Mau nggak dijelaskan? Iya, jadi waktu sekarang juga masih, sekarang Hmm, juga masih ya, tentang apa ya, simbol semangka ya, simbol ya. semangka yang merupakan representasi dari bendera Palestina. Nah, Hmm, kalau kita lihat tadi kan, di slide tadi kan hmm, benderanya itu sama motifnya, merah, ya, putih, hitam ya. ya. Nah, tinggal Hijau. dibalik-balik aja gitu ya. Ya merah, putih, hijau, hitam ya. Ya. Empat empat warna itu tinggal dibalik-balik aja itu. Dan Hmm. makanya kalau saya ngeprom itu buat apa namanya, buat untuk AI. bendera Palestina itu saya pakai bendera Yordania. Hmm. Kenapa Jadi itu? itu benderanya sama. Kalau Yordania itu cuma ada bintang aja. Oh, Benderanya ya. sama kayak bendera Palestina, cuma ditambahin bintang aja. Berarti Bintangnya nggak diterima dihilangin, sama AI ya? Kalau misalnya bendera Palestina gitu nggak keluar ya di promnya? nggak keluar. Oh, siap. Jadi pakai bendera Jordania itu bisa. Eh, jadi ini pernah sampai sekarang juga ada sih. Hmm. Sempat ada polemik soal ini kan tentang ini. Hmm. Eh, Kalau saya Bukan sih persoalan lebih hukumnya ya, bukan persoalan hukum apa namanya menggunakan itu sebagai simbol dan seterusnya, tapi eh, apa namanya membawa itu sebagai sebuah pesan itu gimana? oke kalau kalau soal membawa itu sebagai sebuah pesan, sekarang ini kan gagasannya itu kan Palestina. Jadi kalau kita lihat sebelum 7 Oktober itu, terutama Gen Z ya, Gen Z Hmm. itu mereka itu eh, nggak terlalu ngeh soal Palestina. Nah, Ya. tetapi kemudian setelah 7 Oktober ini meledak gitu ya, meledak kemudian pembahasan tentang Palestina itu di mana-mana. Ya. Hmm. Pembahasan tentang Palestina itu sampai ke akar rumput ya istilahnya. Hmm. Bener ya, sampai ke oh, sampai ke warung kopi, sampai ke anak-anak nongkrong, anak-anak game, anak-anak K-pop, anak-anak apa itu namanya, yang macam-macam lah. Mereka sampai bahas Hmm. semua gitu soal ini. Nah, banyak yang dari mereka, banyak dari yang asalnya malah nggak kenal sama Islam, mereka tuh berani kemudian berdiri gitu loh, Hmm. berani menyuarakan Palestina. Nah, Ya. ini sebuah langkah positif sih menurut saya, Ustaz. Hmm. Hmm. Langkah positif ini kemudian ada pergerakan itu. Oke, kita buat simbol nih, kita simbol dukungan. Itu kan kalau kita memaknainya sebagai simbol dukungan, nah itu sebenarnya langkah positif. Kenapa? Ya. Karena dukungan dengan menggunakan warna ini bentuk dukungan nih. Sama seperti Hmm. orang, sama seperti orang kemudian eh, saling 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 cinta kayak gitu ya. Zaman dulu itu kalau saling seneng itu biasanya biasanya ngukir di pohon. Nggak tahu sekarang masih nggak gitu ya. Ngukir nama itu di pohon biasanya. Ya, ya, Nah, ya. ternyata dikasih tahu misalnya sama sama orang lain, oh itu sudah, atau nulis di mana gitu. Itu vandalisme itu perusakan itu. Nulis nulis puisi biasanya. Oh, nulis puisi ya, nulis Iya, puisi gitu ya. ada Nah, zamannya masing-masing. ada zamannya ya, atau kemudian apalah gitu ya. Nah, Heeh. jadi cara itu kan cara ekspresi. Nah, jadi Hmm. kemudian ada kemudian yang seperti kemudian yang apa namanya disampaikan tadi di podcast, dikatakan oh bahwa itu memang misalnya tujuan mereka gitu. Tujuan mereka memang sudah sampai batas itu. Nah, ada dampak negatifnya ini Hmm. sebenarnya. Kalau kita mau objektif ya, kalau kita Ya. melihat ini secara objektif nanti kita melihat oh ternyata ini menghentikan ternyata. Ternyata Hmm. banyak orang yang kemudian baru stand up untuk Palestina, Hmm. kemudian mereka dibingungkan oleh apa namanya simbol, itu terhenti langkah mereka. Nah ini kan sayang, menurut aku sayang Hmm. Mas Ustaz. Ya. Sayang banget gara-gara perihal ini, gara-gara perihal apa namanya, gara-gara perihal simbol ini kemudian suara yang harusnya besar itu kemudian tereduksi gitu ya, tereduksi oleh eh, apa perselisihan yang menurut saya ini sebenarnya Ya. bisa diselesaikan dengan lebih bukan apa ya, lebih dengan bukan menjustifikasi tapi mengarahkan. Hmm.
Karena kalau kita sudah menjustifikasi nanti kita udah ada mental block. Wah, kamu udah pasti salah nih. Harusnya Hmm. liwaroya dong. Gitu. Harusnya liwaroya dong. Kau pakai itu sih. Nah, artinya nanti aku takutnya gini Mas. Kalau kita kayak gitu nanti takutnya kita sudah dengan sendirinya secara auto kita nggak langsung loh kok saya tanpa sadar kita sudah asobia Hmm. Wah, kenapa ini? gitu kan takutnya kita ya itu maksudnya kayak gitu. Nah, jadi Hmm. untuk yang masih menggunakan itu eh, saya lebih ke mengedukasi sih sebenarnya. Tidak kemudian Oke. tidak melarang atau kemudian apa namanya itu mengait-ngaitkan dengan itu memang tujuan misalnya dari apa namanya entitas Zionis gitu ya. Ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu, Ustaz. Oke, sip. Karena Baik. agak tricky itu, agak Iya, tricky agak itu. kalau boleh bilang agak riskan ya. Ya, Jadi agak riskan. jadi kalau misalnya kita dalam tanda kutip apa frontal gitu ya, melarang itu nanti eh, kita pasti akan dibilangnya bahwa wah nggak peduli nih sama Palestina gitu kan. Nah, Ya, tapi kalau itu nggak kita pakai, justru eh, kesadaran umum kaum muslimin itu jadi kurang apa namanya, kurang 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 general lah gitu ya, komprehensif lah. komprehensif ya kayak gitu. Oke, satu lagi Mas, sebelum ke teman-teman, teman-teman Ya, sudah siap ya dengan pertanyaannya? ya, Eh, jadi kalau kita lihat tadi juga sudah disampaikan data-datanya sama Bang Tommy terkait korban dan juga kita tahu juga apa bantuan ya. Nah, yang masih jadi mungkin Bang Tommy tahu ya informasinya. Eh apa ya? Pertanyaan gitu ya. ya, Eh karena saya qadarullah eh, bekerja di lembaga apa? Humanity gitu ya. Eh jadi mengirimkan bantuan ke sana dan kita juga tahu kapal kapal Indonesia juga sudah sampai di sana ya, ya. begitu. Tapi persoalannya ternyata eh, nggak semudah itu untuk nyampe ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan berbicara seberapa efektif bantuan itu, tapi apakah memang bantuan itu nggak sampai gitu ya? Karena kalau dihitung itu banyak atau kalau 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 bukan dihitung ya, kalau dibaca eh, informasi-informasi yang ada, bantuan itu banyak ya. Maksudnya ya bukan hanya dari Indonesia saja, dari seluruh seluruh kaum muslimin gitu ya. Bantuan apa pangan, bantuan kemanusiaan dan seterusnya. Nah, barangkali Bang Tommy tahu itu informasi terkait dengan bantuan-bantuan itu sampai di mana gitu. Iya, soal bantuan. Kalau bantuan itu sebenarnya banyak, Ustaz. Bahkan bahkan Amerika pun bantu, Hmm, tapi sambil bunuhin juga. ya pakai Mereka airdrop itu ya. kasih bantuan juga. Nah, jadi memang masalahnya sekarang adalah banyak bantuan itu, ya, terutama yang dari itu ya dari wilayah-wilayah negara-negara umat Muslim itu apa namanya Hmm, tertahan. hmm, Tertahan itu karena memang di sana itu di screening secara ketat, setahu aku. Aku belum hmm, pernah ke sana, tapi yang aku dapat infonya di sana itu ditahan untuk masuk. Nah, itu jadi masalah. Jadi bahan terutama makanan, di bahan Rafah ya. kebutuhan itu kan karena satu pintu ya. Jadi Ya. satu satu apa itu satu gerbang itu. Jadi dari 8 gerbang itu cuma satu yang kebuka. Nah, itu tertahan di sana. Ada penumpukan banyak di sana. Karena memang sama sama namanya orang sama Israel itu di apa namanya saat mau masuk itu ada apa namanya persyaratan yang ketat sekali. Ya. Ya. Persyaratan yang ketat sekali yang kayaknya itu memang by design lah untuk sengaja dipersulit gitu. Nah, ini Hmm, yang jadi persoalan tuh di sini. hmm, Akhirnya bantuan-bantuan tersebut ya kemudian hanya sampai kepada kemudian pengungsi yang di Jordania gitu ya. hmm. Tidak terdistribusi secara maksimal. Makanya sampai kemudian muncul tagar atau hashtag open border Rafah itu kan. Itu Ya. kan karena memang persoalannya di situ. Persoalannya di border itu atau di Jadi perbatasan itu. hmm. Nah, kalau Rafah itu seandainya kan perbatasan perbatasan sama Mesir ya.
Itu kan kalau seandainya itu dibuka, itu sebenarnya selesai sih masalah masalah distribusi itu apa itu selesai di sana. Distribusi itu bisa apa dialokasikan dengan cepat gitu loh. Karena apa itu kalau armada itu kan banyak sebenarnya ke sana. Ya. Kalau sejauh ini yang saya tahu tuh itu sih Ustaz. Hmm. Kalau soal itu Oke. bantuan logistik itu. Nah, eh, kebetulan juga di sini para peserta itu banyak yang dari Mesir. Dari saya tidak tahu apakah kemudian memang mahasiswa Al-Azhar. Mungkin nanti barangkali bisa berbagi informasi kalau misalnya ternyata ada informasi terkait bantuan itu di Mesir, gitu ya. Oke, baik teman-teman, para tetamu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mau nyalakan mic, silakan dinyalakan. Atau raise hand dulu baru kemudian nanti bertanya kepada Bang Tommy. Tapi kalau misalnya mau lewat chat, boleh ya disampaikan di lewat chat pertanyaan dari pembicaraan kita di malam hari ini. Gitu ya. Gitu? Ada? Coba teman-teman yang hadir malam hari ini. Enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada berarti udah jelas ya. Ya, sudah jelas bahwa memang Israel atau Palestina Israel ini adalah bukan masalah eh, konflik, tapi ini adalah perampasan, gitu ya, atau kolonialisme, itu ya yang lebih tepat adalah sebenarnya itu yang apa, yang pertama ya, yang jelas. Yang kedua adalah untuk memahami bahwa eh, Israel dan Palestina itu adalah bukan konflik, maka kita harus tahu nyata faktanya itu seperti apa. Dan tadi sudah dipaparkan sama Bang Tommy dan juga kemarin sudah dipaparkan sama Bang Tommy eh, terkait sama eh, konflik di atau apa perebutan wilayah di Palestina. Nah, ada pertanyaan dari Mbak Ika. Mbak Ika, tanggapan Narsum soal pernyataan Gus Idam yang viral akhir-akhir ini. Bagaimana? Oh iya, yang itu ya, yang Gimana? Pernyataannya apa? eh, jadi Gus Ikdam nih ngomong di sana tuh aman gitu ya. Hmm. Di sana tuh aman lah gitu ya. Kita Karena kan beliau baru berkunjung ke sana, ke mana? Ke Palestina ya, iya, ke Mesir. ya dia bilang di situ aman gitu ya. Ya mungkin ya, tanggapan saya jelas gini ya. Apa dipikirnya orang tuh sekarang ini buta semua. Dikiranya cuman dia sendiri mungkin yang megang HP gitu ya, yang terhubung ke Ya. sosmed gitu. Ya itu sih singkatnya kayak gitu. Kayak kenapa? Karena eh, kita kan tahu kondisi di sana di Hmm. di Palestina itu baik di Gaza, di Gaza maupun di eh, Masjidil Aqsa, Hmm. di Baitul Maqdis secara keseluruhan itu kan nggak ada namanya keamanan di sana saat selama Israel masih ada di sana. Hmm. Selama Israel tuh masih berdiri di situ, Yerusalem, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kompleks itu, Gaza semuanya itu pasti nggak aman. Hmm. Itu sudah satu jaminan ya. Ya. Selama Israel masih di situ, itu pasti tidak ada keamanan di sana untuk kemudian warga Palestina. Kemudian yang nomor dua, apalagi sekarang kondisinya, kita bisa melihat uh, orang sholat dipukulin, orang sholat ditendang, Mesir. orang ya, itu video udah banyak beredar gitu loh. Dan Hmm. kemudian dia istilahnya aneh sendiri bilang nggak ada apa-apa di sana. itu itu ya ngelawak mungkin dia gitu ya atau mungkin bercanda Hmm. aja sih. Itu bercanda aja mungkin ya gitu ya, kita husnuzon mungkin dia lagi bercanda atau gimana. Ya. Oke. Ya. Itu ya, Mbak Eka. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yuti, Yulti Kosum dari Bima. Ustadz, Wah, saya ini. mau tanya tentang bendera atau simbol mengenai yang sempat viral kemarin. Yang kita pahami kan itu bendera adalah termasuk madani, ya, yang mengandung hadoroh, ya. Betul. Makanya kita tidak boleh memviralkan eh, hal yang demikian. Mohon Ya. penjelasan Ustadz, gitu.
Oh ya, oke. Jadi gini, seperti yang saya bahas tadi soal eh, asobiah tadi ya. Mungkin teman-teman, mudah-mudahan teman-teman di sini ngerti ya soal asobiahnya. Takutnya nanti nggak ngaji jadi nggak tahu. Jadi gini, eh, buat kita yang udah paham bahwa ba- bagian itu, eh, antara yang tadi kita paham antara yang mana yang hadroh, mana yang madaniyah, mana yang itu simbol, mana yang itu kemudian kita nggak boleh pakai. Nah, kalau saya pribadi saya sampaikan tadi, kalau kemudian saya harus melakukan itu, kemudian memberitahu ke orang-orang, jangan pakai ini, jangan pakai itu kurang tepat, ya. Karena tidak semua orang tuh punya mafahim seperti kita, ya. Hmm. Tidak semua orang itu sudah pada kemudian level pemikiran misalnya kayak orang tertentu, gitu. Kita Ya. tuh kita tuh kan kalau seandainya komunikasi harus baik, itu harus disamakan dulu persepsi, ya kan? Misalnya saya sama Ustadz Luki harus sama dulu Hmm. persepsinya gitu ya. Kalau misalnya persepsi saya belum nyampe atau persepsi Ustadz Luki lain gitu kan, itu nggak match gitu ya. Dan itu jadinya pasti friksi, gesekan pasti. Ya. Dan akhirnya apa? Nggak nggak apa komunikasi pasti nggak oke kayak di situ. Nah, kita kan sebelum makanya saya tuh sering itu ya sering dikasih tahu juga sama guru saya, sebelum kita berdakwah itu kita jadi manusia dulu gitu ya. Hmm. Artinya maksudnya gini, ya manusia itu ya bersosialisasi gitu ya, tahu kondisi gitu ya. Eh, Mungkin itu misalnya kita tahu itu salah, tapi pasti ada waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Ya. Hmm. Nah, timingnya itu yang penting menurut saya. Ya, ya. Ini soal timing soalnya. Ya, Siap. semakin dia teredukasi, maksudnya semakin dia terliterasi gitu ya. Hmm. Semakin dia terliterasi itu semakin cepat gitu ya. Hmm. Atau tapi kalau seandainya dia belum punya gambaran apa-apa, terus kita tembak ngomong kayak tadi, dia yang semula bela Palestina langsung bingung dia. Karena pernah saya temuin gitu ya. Saya temuin Ya. orang yang gitu kayak gitu, dia lagi semangat-semangat nih bela Palestina gitu ya. Ketemu yang kayak tadi, berhenti dia. Aku bingung sih Hmm. gitu ya. Ini ini kan sama seperti kayak ya salah salah satu ustadz bilang gini juga, orang baru belajar sholat, kemudian dikomentari makhrajnya salah. Wah, itu dia berhenti sholat. Padahal sekedar mau sholat dia udah bagus gitu. Ya, Nah, jadi ya. itu sih menurut saya lebih kepada kita memahamkan ke siapa gitu ya. Karena Hmm. cara kita memahamkan orang itu berpengaruh juga, bukan sekedar isi, bukan sekedar substansinya, tapi bagaimana cara delivery yang kemudian bagus gitu ya. Bagus itu artinya kita bisa memahami apa yang mau kita sampaikan ke orang tersebut gitu, agar dia nerima gitu. Ya. Walaupun kita benar, tapi kalau dia nggak nerima ya capek juga gitu. Ya. Gitu, Tat. Ya, oke. Kalau boleh saya tambah gini, jadi mungkin paradigmanya itu ada, jadi kalau soal dakwah ya, kalau soal dakwah Ya. atau menyampaikan sesuatu itu ada yang namanya benar, ada yang namanya baik. Ya. Hmm. Jadi kalau benar, tadi, eh ya itu benar tadi, bahwa bendera itu adalah, apa namanya itu, madani, gitu ya, yang kita, ya toh, dia mengandung hadoroh, gitu ya. Itu benar. Nah, tapi eh, belum tentu kemudian itu bisa diterima oleh semua orang. Nah, maka kemudian cara menyampaikan alias dakwahnya adalah harus dengan cara yang baik, gitu ya. Tidak hanya benar, tapi juga caranya baik. Cara yang baik itu seperti apa? Kita harus satu frekuensi dulu dengan orang yang kita mau dakwai, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman berdakwah dengan orang yang sedang proses hijrah, atau teman-teman bikinlah komunitas hijrah, gitu ya. Nah, tiba-tiba teman-teman, eh, apa namanya itu, bahasa Surabayanya itu misuhi semua, gitu ya. Misuhi semua Bisa, orang ya yang bisa. baru hijrah, ya, tapi Ya. salah semuanya, sholatnya salah, ya, nggak nutup aurat dan seterusnya. Maka kemudian mereka akan lari semuanya, gitu ya. Maka eh, di sini maka tidak salah tadi atau benar, ya, yang disampaikan terkait bahwa bendera itu adalah madani, khos, gitu ya. Dia benda khusus, ya, yang mengandung hadoroh, ya, kan, tetapi menyampaikannya juga harus baik, kayak gitu. Nah, gitu ya, teman-teman. Masih ada yang mau bertanya, yang mau diskusi malam hari ini? Monggo silakan, teman-teman. Eh, karena bertemu sama Bang Tommy
di pesantren virtual ini cuma sekali, ya. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada? Kalau mau ada yang menyalakan mic-nya juga nggak apa-apa, ya. Gimana? Sudah puas semuanya dengan apa yang tadi disampaikan sama Bang Tommy? Nanti kalau ada yang butuh eh, apa, materinya boleh ya, Bang Tommy ya? Iya, di-share aja nggak apa. Siap. Oke. Nanti rekaman dari apa acara ini juga nanti akan di-share oleh admin. Eh, Kalau tidak ada yang bertanya, berarti cukup ya. Kita akan akhiri pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Bang Tommy Ya, ya. sama-sama, Ustaz. Nah, nanti insya Allah Juli kalau ke Bogor kabar-kabaran ya, Siap. kabar-kabari ya. Iya. Kita akan bertemu karena nanti bulan April eh, apa namanya? eh Insya Allah temannya Antum sesama Palembang, Bayu akan ke Bogor kayak gitu. Oh iya, Itu iya. rencananya begitu. Iya, iya. Baik, gitu teman-teman. Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Jangan sampai eh, ketinggalan. Nanti kita akan masih bertemu di hari berikutnya, ya, dengan pembicara yang lain. Sekali lagi terima kasih Bang Tommy atas kehadiran Antum di forum ini, ya. Eh, Mohon maaf apabila eh, apa namanya ngerepotin, gitu ya. Enggak, Jadi saya ngundangnya mendadak, ya, enggak ada. mendadak, kemudian lewat orang lain, gitu ya. Karena saya nggak punya Alhamdulillah. kontaknya, ya. Akhirnya kemudian alhamdulillah ternyata Bang Tommy eh, apa namanya bersedia untuk hadir di malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah mendaftar, ya. Juga semua teman-teman yang sudah berinfak, ya, dengan infak terbaik. Semoga semuanya itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik dari Allah, apalagi kemudian di bulan Ramadan. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan, teman-teman, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, kita akhiri, kita tutup malam hari ini, pertemuan malam hari ini dengan bacaan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit, Ustaz. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Bang Tommy. Kita tutup ya.